Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suli Anggriani Siahaan dengan NPM 230-936, Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya analisis, yaitu tentang pelecehan seksual di lembaga pendidikan. Yang dimana saya menganalisis kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, yaitu di Universitas Sriwijaya. Nah, kasus pelecehan seksual di kampus Universitas Negeri Sriwijaya, 2 dosen jadi terduga, pelaku korbannya 3 mahasiswa. Nah, akhir-akhir ini publik digencarkan dengan maraknya kasus pelecehan seksual, dan kasus pelecehan seksual ini acap kali terjadi di lembaga pendidikan. Nah, latar belakang yang dimana melatar belakangi terjadinya kasus pelecehan tersebut adalah yang menjadi sorotan setelah 3 mahasiswi di kampus tersebut diduga mengalami pelecehan seksual secara fisik dan verbal oleh terduga 2 dosennya sendiri. Kasus pelecehan seksual ini bermula cuitan tersebut, yaitu cuitan korban inisial DR yang merupakan mahasiswi Unsri semester akhir. Nah, dalam cuitan tersebut, DR mengaku bahwa mengalami pelecehan seksual oleh oknum dosen pada Sabtu tanggal 28 bulan 8 2021 saat hendak mengurus skripsi di kampus. Hal itu membuat korban trauma atas kejadian tersebut. Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu BEM, sempat memberikan pendampingan kepada DR agar pihak rektorat mengambil tindakan sebelum kasus ini masuk ke ranah hukum. Korban yang berinisial DR berani lapor setelah ada korban lain 2 bulan berjalan. DR memutuskan melaporkan dosennya yang belakangan diketahui berinisial A ke Polda Sumatera Selatan karena tak menemukan titik terang dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak kampus Unsri. Nah, setelah mengetahui bahwa ada 2 korban lagi yang mengalami hal serupa, niat DR untuk melaporkan kejadian tersebut akhirnya timbul. Memang ada 2 laporan dengan 3 korban kasus ini sama, namun pelakunya berbeda. Nah, kata Mas Noni di Polda Sumsel Kamis 21 bulan 12 2021 lalu. Nah, pembahasan dan hasil analisis yang sudah saya analisis adalah pelecehan seksual fisik dan verbal. Dua pelaku berbeda untuk laporan DR sendiri. A diduga melakukan pelecehan seksual secara fisik. Nah, kemudian di mana korban digeranyangi oleh pelaku dan melakukan oral seks di dalam ruangan laboratorium kampus. Sementara 2 korban lagi mengalami pelecehan seksual secara verbal. Awalnya terduga pelaku disebut adalah staf kampus Universitas Negeri Sriwijaya. Namun, belakangan ini diketahui bahwa pelaku juga ternyata adalah oknum dosen di kampus Unsri. Kedua korban ini dilecehkan oleh terlapor dengan mengumbar kata-kata tak pantas dan cabul, ujar Mas Noni. Namun Mas Noni enggan memberikan keterangan detail inisial para korban dan terlapor dengan alasan privasi. Nah, akan tetapi ia memastikan kasus tersebut akan terjadi dan terus berjalan hingga tuntas. Karena apa? Karena masih dalam penyelidikan, kita belum bisa memberikan keterangannya sekarang. Tetapi untuk laporan kedua, korban itu sudah diterima, ujar beliau. Rektor angkat bicara. Sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Sriwijaya, Anissa Agaf, akhirnya angkat bicara terkait dugaan mahasiswi untuk Unsri menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen. Anis mengatakan, pihak kampus telah membentuk tim semenjak kabar dugaan pelecehan seksual itu menjadi trending di Twitter sejak 2 bulan lalu. Namun sampai sejauh ini mereka masih belum mendapatkan identitas mahasiswi tersebut. Kita harus teliti kebenarannya berita itu, karena itu baru sepihak yang dituduhkan.
Kita telah membentuk tim etik yang sudah dibentuk 2 bulan untuk melakukan penelusuran, kata Anies tersebut. Menurut Anies, pihak kampus tidak akan menutupi siapapun oknum dosen yang nantinya terbukti melakukan pelecehan tersebut. Dosen disangsi Wakil Rektor 3 Iwan Setiabudi mengatakan, Unsri sangat menyesalkan adanya peristiwa itu. Iwan memastikan bahwa terduga pelaku tersebut telah diproses sesuai Permendikbud nomor 30 tahun 2001. Dugaan terjadinya pelecehan seksual tersebut sudah kita proses sesuai dengan prosedur yang ditentukan, dan proses klarifikasinya sudah selesai karena sudah ada keputusan terkait soal itu. Oknum terduga juga sudah kita kenakan Permendikbud nomor 30 tahun 2001. Nah, namun pihak Unsri akan tetap mengklarifikasinya. Tersebut siapa yang melakukannya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa ini masih dugaan ya, masih dugaan. Sama seperti tahap sebelumnya, kita akan memverifikasi data dan bukti, termasuk siapa yang memviralkan akan kita kaji secara mendalam. Nah, ungkapnya seperti itu. Permasalahan ini adalah persoalan etika dan moral. Pihak Unsri akan melakukan evaluasi dan perbaikan agar persoalan itu tidak terulang lagi. Sementara terkait adanya desakan dari mahasiswa terhadap pihak Unsri akan dilakukan evaluasi supaya kasus dugaan pelecehan seksual tidak terjadi. Iwan mengatakan bahwa semua petunjuk teknis tentang bimbingan mahasiswa sudah diatur dalam Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Universitas Sriwijaya sangat berkomitmen melakukan itu. Jadi segala yang diamanahkan dalam Permendikbud itu akan kita terapkan. Kegastuan Wakil Rektor. Setelah sekilas tentang penjelasan saya mengenai analisis saya tentang pelecehan kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi yaitu Universitas Sriwijaya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.